shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Zahra, NIM 2421200005 dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Tarbiyah dari Ilmu Keguruan. Di sini saya ingin membuat video presentasi yang berjudul konsep kedudukan tasawuf dan syariat Islam, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akhlak tasawuf. Konsep kedudukan tasawuf dan syariat Islam. Tasawuf atau dalam bahasa Inggrisnya itu sufisme. Tasawuf berasal dari bahasa Arab yaitu suf, yang berarti wall, yang merujuk pada pakaian yang digunakan oleh para kaum sufi dalam menunjukkan kesederhanaannya dan menghindarinya dari sifat kemewahan dunia. Dalam pengertian yang lebih luas, tasawuf merupakan proses penyucian diri dari sifat-sifat buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang baik yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan utama tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui pengendalian diri, syukur, sabar, ikhlas, tawakal, dan makam. Makam merupakan tingkat spiritual yang tinggi, yang dimana seseorang hamba merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal Allah secara hakiki, yang disebut dengan makrifatullah. Konsep dan tujuan utama tasawuf. Yang pertama ada tazkiyatun nafsi, yang berarti penyucian jiwa, yaitu di mana proses membersihkan diri dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan cinta dunia, dan mengisinya dengan sifat-sifat yang lebih baik lagi, yang lebih baik seperti sabar, jujur, dan ikhlas. Yang kedua yaitu makrifatullah, yang artinya mengenal Allah, yang dimana makrifatullah ini merupakan proses mengenal Allah lebih dalam lagi melalui pengalaman batiniah dan penghayatan spiritual. Ketiga yaitu ada fana dan bako. Fana dan bako adalah sifat yang saling berhubungan, yang dimana fana merupakan yaitu menunjukkan sikap seseorang cinta kepada Allah dan memberikan dirinya kepada Allah, sedangkan bako merupakan kekal dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ada tarikoh, yaitu jalan spiritual, yang berarti jalan yang ditempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima yaitu ada zikir dan meditasi. Zikir adalah suatu kegiatan yang mana kita menyebut nama Allah atau ayat-ayat tertentu seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Selain zikir, meditasi, dan tafakur merupakan perenungan mendalam yang kerap dilakukan untuk mencapai ketenangan batin. Secara keseluruhan, tasawuf merupakan praktik mendalam dalam Islam yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengajarkan bahwa Islam bukan hanya soal lahiriah saja, tetapi juga kepada dalam batiniah dan juga akhlak yang mulia. Yaitu syariat Islam. Syariat berasal dari kata bahasa Arab yaitu syariah, yang berarti jalan atau jalan yang harus ditempuh. Dalam konteks Islam, syariat merupakan pedoman hidup yang berfungsi sebagai jalan untuk menuju jalan yang benar untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariat Islam adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam yang beraspek pada seluruh kehidupan manusia, baik dalam hubungan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yaitu hablum minallah, dan hubungan manusia kepada sesama manusia yaitu hablum minannas. Konsep utama syariat Islam. Konsep utama syariat Islam berasal dari 4 sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum utama Islam. Yang kedua yaitu hadis atau perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga itu adalah ijma, yaitu cara ulama untuk mendapatkan hukum-hukum pada masalah-masalah baru. Yang keempat yaitu qiyas, yaitu untuk cara ulama untuk mendapatkan hukum baru untuk suatu masalah yang ada samanya, yaitu yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan syariat Islam. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kebaikan atau masalah dan mencegah keburukan atau mafsadah dalam kehidupan manusia. Tujuan ini disebut sebagai maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penerapan hukum Islam. Tujuan utamanya yaitu yang pertama hifz al-din, yaitu menjaga agama.
Yang kedua hifz al-nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga hifz al-aql, itu yaitu menjaga akal. Yang keempat hifz al-nafs, yaitu menjaga keturunan. Yang kelima hifz al-mal, yaitu menjaga harta. Yang ketiga yaitu kedudukan tasawuf dan syariat dalam Islam. Tasawuf dan syariat merupakan dua aspek penting yang tidak bisa dipisahkan. Tasawuf dan syariat dalam Islam saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Syariat Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis memberikan kerangka hukum dan bagi moral pada kehidupan umat muslim, sedangkan tasawuf yang berfokus pada penyucian jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan dimensi spiritual dan batiniah bagi kehidupan muslim. Syariat merupakan fondasi bagi kehidupan umat muslim, memberikan pedoman tentang bagaimana hidup sesuai dengan ajaran Islam. Syariat Islam bertujuan untuk menertibkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dengan mengikuti syariat, muslim diharapkan dapat hidup harmonis dengan Allah dan sesama manusia. Keempat yaitu hubungan syariat dan tasawuf. Salah satu hal yang menjadi pembahasan dalam tasawuf adalah hubungan antara syariat dan tasawuf. Syariat adalah hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tasawuf bukanlah ajaran yang terpisah dari syariat, melainkan sebagai pelengkap dan penyempurna pengamalan syariat itu sendiri. Tasawuf mengajarkan bahwa syariat harus dilaksanakan dengan hati yang tulus dan ikhlas serta penuh kesadaran dan kebesaran Allah. Seorang sufi tidak hanya melaksanakan ibadah fisik seperti sholat, zikir, zakat, tetapi juga dengan memperbaiki niat, memperdalam kesadaran rohani, dan berusaha mencapai kualitas ibadah yang lebih mendalam lagi. Misalnya, seorang muslim yang sedang berpuasa hanya diwajibkan untuk menahan lapar dan haus dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Namun, seorang yang mengamalkan tasawuf dalam kehidupannya, yaitu berusaha untuk menahan dirinya dari sifat-sifat yang tidak nampak seperti marah, kebencian, dan dosa-dosa lainnya yang dapat mengurangi pahala atau bahkan bisa membatalkan puasanya. Dengan demikian, tasawuf mengajarkan kita bahwa ibadah harus dilakukan tidak hanya secara lahiriah, tetapi juga dengan kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi setiap amal perbuatan kita. Yang kelima yaitu akhlak dan tasawuf atau moralitas. Selain pembersihan hati, tasawuf juga menekankan pembentukan akhlak yang mulia. Akhlak atau moralitas adalah tujuan utama dari tasawuf, karena seorang sufi percaya bahwa akhlak yang baik adalah manifestasi dari kedekatan hamba kepada Allah. Dalam hal ini, tasawuf tidak hanya menekankan aspek ibadah ritual seperti sholat malam, puasa, tetapi juga memperhatikan hubungan sosial antara sesama manusia. Tasawuf mengajarkan bahwa akhlak yang baik adalah salah satu indikator sejauh mana seorang muslim telah mencapai tingkat kesempurnaan spiritualnya. Yang keenam yaitu peran tasawuf dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Tasawuf berperan dalam menciptakan kehidupan yang lebih harmonis baik di tingkat individu maupun sosial. Para praktisi tasawuf berusaha untuk hidup sederhana, menjauhi sifat egois dan materialistis, serta lebih memfokuskan diri kepada pencarian kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah tasawuf sebagai jalan spiritual dalam Islam. Kedudukan tasawuf dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Tasawuf bukanlah ajaran yang terpisah atau bertentangan dengan syariat, tapi justru menjadi penyempurna dan pelengkap dalam pengamalan syariat itu sendiri. Syariat memberikan kerangka hukum dan pedoman hidup, sementara tasawuf memperdalam pengamalan tersebut dengan fokus pada aspek batiniah, penyucian jiwa, dan pembentukan akhlak seorang muslim. Dengan demikian, tasawuf adalah jalan spiritual yang menuntun seorang muslim untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui proses penyucian jiwa, pengendalian diri, dan penghayatan yang mendalam dalam beribadah. Adapun kesimpulan dari materi saya adalah tasawuf adalah dimensi spiritual dalam Islam yang bertujuan memperdalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala melalui pembinaan akhlak, pembersihan hati, dan peningkatan kualitas ibadah seorang hamba. Tasawuf bukanlah ajaran yang terpisah dari syariat, melainkan menjadi pelengkap dan penyempurna dalam pengamalan ajaran Islam. Syariat memberikan kerangka hukum untuk mengatur aspek lahiriah kehidupan seorang muslim, sementara tasawuf memperkaya dimensi batiniahnya dengan menanamkan nilai-nilai seperti keikhlasan, ketundukan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Integrasi antara tasawuf dan syariat adalah kunci untuk mencapai kesempurnaan dalam beragama.
Syariat tanpa tasawuf dapat kehilangan makna batiniahnya, sementara tasawuf tanpa syariat beresiko menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki. Oleh karena itu, tasawuf berfungsi sebagai jalan spiritual yang menuntun umat muslim untuk menghayati ajaran agama dengan lebih mendalam sehingga mampu menjalani kehidupan yang penuh makna, cinta, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my name to you.